ganteng-ganteng ini ya. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan, kesehatan Engkau beri Tuhan, sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Sungguh Engkau mempesona hati. Satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami datang pagi hari ini Tuhan dengan kerendahan hati kami, mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Raja di atas semua raja, yang layak menerima pujian dan hormat kemuliaan. Pimpin ibadah kami ya Bapa dari awal sampai akhirnya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai konsentrasi kami, biar semuanya tertuju hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Wah, kita merayakan hari kasih sayang ya saudara ya, Valentine ya. Ada yang membawa pasangan, katakan di kanan kiri saudara. Kalau nggak pasangan nggak boleh ya, aku sayang kamu gitu ya. Gitu ya. Nah, saya kasih. Saya sayang semua ya saudara ya. Tuhan juga sayang sama kita semua. Betul nggak saudara? Ya. Saya minta Pak Rudi maju ke depan sebentar ya. Pak Rudi maju, Pak Rudi. Ayo Pak Rudi maju. Fotografernya jangan lupa. Pak Rudi maju, Pak Rudi. Ditakoki maneh. Bukan saya yang ngasih dia coklat, harusnya dia kasih saya coklat. Betul nggak saudara ya? Waduh, digandeng sama si Nyona. Nah. Oke ya. Nah, sana pakai ke sana. Iya. Pak Rudi ini jarang ngasih saya coklat saudara ya. Karena ini ada coklat gratis, saya suruh kasih. Ya mumpung gratis ini dari Vina. Sebentar. Ini nembak, istilahnya nembak ya saudara. Sayang. Ini sayang gitu ya. Kaku banget ya saudara. Kelihatan kalau nggak pernah ngerayu ya saudara ya. Kata-katanya cuma ini. Soalnya enggak pakai coklat langsung. Terus saya pura-pura malu. Ya. Kayak gitu ya saudara dulu kalau masih muda. Malu-malu gitu. Gitu ya. Enggak ya? Kalau sudah tua dikasih gini kok kayak simpok gitu ya. Ya, ini hari kasih sayang luar biasa. Terima kasih suamiku. Silakan duduk. Ya. Sekarang saya kerjain pendetanya. Ya, pendeta ya Pak Pendeta. Pak Pendeta sama istrinya, kamu bawa istri nih. Iya. Pak Rudi, panggil ibu. Iya. Sini Bu, di sini Bu. Oke. Ya enggak apa-apa Bu. Aku yang di tengah. Penghulu saya. Cek gitu ya. Ayo Pak, ngomong apa kira-kira? Halo sayang, ini kasih bunga sayang. Halo sayang, ini sayang tak kasih bunga, tapi ini bukan bunga deposito, tapi bunga singguhan. Ke depan Bu biar kelihatan merah pipinya, gimana merah pipinya?
Kalau saudara merah pipinya. Ya, saya terima kasih atas kasihmu yang sudah memberikan kami yang terbaik. Aduh, saudara salah lali. Kepanjangan, Bu. Saya penting itu takut gitu, Bu. Ya, Pak, bentar, Bu. Jangan kesusun Melayu, soalnya buka kalau Melayu, Bu. Kita di sini, ya. Ya. Nggak dikasih ciuman, Bu. Luar biasa ya. Ya, Pendeta Lukas Sutopo. Pendeta Lukas Sutopo mendapatkan anugerah dari saya, yaitu bukan bunga tanpa beli deh, enak. Langsung dikasih no istrinya. Istrinya dapat anugerah bukan bunga dari suami. Tanpa beli, istrinya juga dapat anugerah ya dari suami. Betul. Nggak merah lagi Bu mukanya. Mukanya sampai merah loh saudara. Oh berarti nggak pernah nembak ya Pak ya? Ketawa nggak pernah nembak. Dulu masih muda kalau ditembak ya gitu Bu, malu-malu gitu. Ama gitu. Gitu ya, nggak pakai gitu. Iya Bu, silakan duduk Bu. Terima kasih ya. Luar biasa. Oh kita foto dulu berempat ya, kita foto berempat. Yuk. Ya puji Tuhan kita bisa tertawa sejenak ya saudara ya, mengenang masa muda ya. Tapi muda saya nggak pernah ditembak pakai coklat masalahnya. Pakai mobil Gaddafi. Nggak ada. Ya. Tuhan pun seperti itu saudara, memberi kita anugerah yang besar dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Seperti tadi, saya dapat coklat itu suatu anugerah yang tanpa saya beli, saya dapat. Betul nggak saudara? Kita pun mendapatkan anugerah Tuhan itu tanpa kita beli. Betul nggak saudara? Anugerah melalui Yesus Kristus, kita mendapatkan apa saudara? Keselamatan. Oh, Pak Pendeta ya, di luar kepala. Ya kita baca rema hari ini. 1 Korintus 1 ayat 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi kita menerima anugerah dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus, yaitu keselamatan, pengharapan, kehidupan yang kekal. Betul nggak saudara? Bahkan segala kekayaan dilimpahkan kepada kita. Kekayaan meliputi apa? Kesehatan yang luar biasa. Betul nggak saudara? Materi yang Tuhan berikan dengan berlimpah-limpah, selama kita bisa mengelolanya dengan baik, seperti 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta itu saudara. Kalau kita diberi, kita bisa mengelola dengan baik. Anugerah Tuhan itu luar biasa melimpah di dalam kehidupan kita. Betul nggak saudara? Betul ya saudara. Melalui Yesus Kristus kita dibebaskan dari segala hukuman kekal dan kematian yang kekal. Kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin saudara. Itu namanya anugerah tanpa kita beli. Loh, luar biasa nggak Tuhan kita? Makanya itu kita patut mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Betul nggak saudara? Jangan menggerutu. Sakit titik menggerutu. Ada persoalan sedikit menggerutu. Ada apa sedikit sudah bersungut-sungut. Ya,
ada yang tidak berkenan di hati kita, kadang kita pun merasa gak seret dengan hati saya, langsung bersungut-sungut gitu ya. Kita tidak boleh seperti itu, karena apa? Kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, betul nggak saudara? Anugerah Tuhan yang besar yang sudah kita terima sampai hari ini. Bahkan di penyertaan Tuhan terus ada bersama dengan kita, sampai memutih rambut kita, Tuhan pun tetap menyertai kita. Wah, luar biasa, amin. Kita pujikan pujian pada pagi hari ini. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku
boleh merasakan Tuhan kuasa-Mu selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam
Engkau segala-galanya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Amin. Haleluya. Yes. Yuk tos kiri kanan saudara. Kita belakang saudara. Katakan hanya kau milikku Tuhan. Hanya kau milikku di surga. Jalan yang ku ingin di bumi hanya kau.
Saudara katakan, bersama Tuhan kita sanggup terbang. Terbang kemana? Mau ke surga? Oh belum ya? Silakan dulu ya. Kalau ditantang sekarang ke surga, nggak mau. Nanti ya, Bapak Ibu sekarang, ya masa-masa ini masa-masa yang sukar ya. Kita kadang-kadang kalau melihat berita dunia itu bikin takut. Peperangan sana sini, aduh, kesusahan, penderitaan semakin hari semakin bertambah. Tapi kita yang percaya Tuhan Yesus, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan Yesus tadi katakan Immanuel, Dia beserta kita ya. Ketika kita datang pada Tuhan, Dia memberikan pertolongan. Amin. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima apa yang Kau sampaikan melalui hamba. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, amin, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan, ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, berjanji-Mu bagi kami. Di saat aku takut, ku percaya padamu, ku percaya padamu, amin. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan.
kasih Bapa. Kalau pada pagi ini ya Tuhan kami boleh berhimpun bersama-sama dengan kerinduan kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Biar Engkau melawat kami, Engkau urapi kami Bapa. Di mana hari Valentine ini ya Tuhan, supaya hari kasih sayang ini kami boleh mengasihi satu dengan yang lain, baik suami maupun istri, saling mengasihi, saling memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiala wala bakaturi lama shikiala wala bakaturi lama shikiala. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Kasih Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Bapa, kami telah mengucap syukur dan terima kasih Bapa, bahwa kasih berasal daripada bumi ya Bapa. Kasih daripada surga yang mulia ya Bapa telah memenuhi kami, memberkati kami. Oleh karena kasih-Mu kami memperoleh keselamatan Bapa. Oleh karena kasih-Mu Engkau telah memberkati rumah tangga kami. Oleh karena kasih-Mu Engkau telah memberkati kesehatan kami. Oleh karena kasih-Mu sehingga kami boleh melayani Engkau dan kami boleh meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Bukalah tanah hati kami Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, membangun iman kami, supaya kami tidak loyo tapi kami punya roh yang semangat, roh yang bergairah, roh yang membangkitkan iman kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Di mana gereja-gereja hari ini merayakan hari Valentine saudara, hari kasih sayang saudara ya. Memang tidak salah, tapi jangan disalahgunakan. Benar gak saudara? Ya, seringkali orang merayakan hari kasih sayang dunia ini saudara, digunakan kesempatan anak-anak muda untuk melakukan seksual dan sebagainya. Mudah-mudahan di sini tidak ada saudara ya. Semuanya baik-baik, kita anak-anak Tuhan saudara ya. Kita tetap percaya bahwa kasih sayang itu saling memberikan saudara, terutama bagi lelaki ngasih apa kepada saudara wanita, saudara-saudari wanita, ngasih apa saudara? Bunga. Teristimewa bunga apa saudara yang disukai ibu? Bunga deposito saudara ya. Kalau bunga itu harganya murah sih, paling banter 25.000. Tapi kalau bunga deposito ya lumayan, bener gak saudara? Ya, dimana hari ini ada yang berpakaian merah, ada yang merah muda Valentine, yang merah seperti saya. Ya, itu sebentar lagi kita ngadakan apa saudara? Sinja, betul saudara. Biasanya Sinja bagi-bagi apa? Nah, semua tahu saudara angpau. Mau terima angpau? Amin saudara. Kalau mau terima angpau, saya mau tanya. Ayat yang terpendek di mana? Ayo. 1 Tesalonika. Mana? 1 Tesalonika 5. Apa? Tetaplah berdoa. Yang tahu berdiri.
Salah. 1 Tesalonika 5. Tetap belum berdoa. Satu Tamari 1 ayat 1. Sam dan Yapet. Cuman 11 huruf. Bener gak saudara? Kalau pasal itu pendek di mana? Alah, Mazmur 117. Aduh, ini nggak bisa terima angpau berarti saudara. Ya, saya ingin tanya, kalau di Alkitab itu saudara berapa buku semuanya? PP, PL dan PP. Siap. PL 39, PP 20. Silakan maju, terima angpau. Amin, saudara. Haleluya. Nah, di mana memang kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap, saudara. Kalau engkau masuk surga ditanya ayat yang terpendek di mana, nggak tahu. Berapa buku Alkitab, nggak tahu. Sama Tuhan ditolak. Masuk kuliah, kuliah apa kira-kira? Enggak toh. Ayo ya, saudara. Kita yang kedua, saudara. Saya mau tanya saudara. Ini agak angel memang, saudara. Ya, ada pasal sama, ayat sama, bunyinya sama. Itu mungkin tidak akan yang tahu, saudara. Itu di Imamat dan Bilangan, saudara ya. Pasal 6 sama pasal 8 ayat pertama. Tapi itu tidak perlu tak sebutkan, saudara. Sekarang gini aja ya. Kalau engkau mau diberkati, ya, yang memberkati siapa, saudara? Tuhan Yesus. Allahku akan. Ayo angkat tangan tuh. Ayo. Ya. Berapa? Allahku memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kepilihannya. Amin. Silakan maju. Ya, cukup dah. Ini wangi pendeta ini entek iki. Haleluya, cukup dan ya. Gimana ini kita pas Valentine karena Langcia ini jejer, saudara. Saya bagi-bagi engkau tidak salah supaya semua dapat berkat. Amin, saudara ya. Gimana firman Tuhan pada pagi ini dapat judul tetap semangat, saudara. Kita jangan loyo, jangan tidak punya kera, jangan putus asa dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini, saudara. Memang kalau kita melihat keadaan perang bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ya, bahkan kita kadang-kalanya dari dalam sendiri juga kita sudah merdeka, kita dijajah oleh bangsa kita, ya. Tapi kita tidak usah sebutkan. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang terjadi, engkau mendengar kabar apapun, kita tetap semangat. Jangan meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, saudara. Amin. Ya, jangan kau begitu menghadapi masa-masa sulit, masa-masa ancaman dan aniaya, engkau sudah, wis aku tidak tinggal ke gereja dulu, aku takut diancam dan sebagainya. Jangan, tetap ya. Kita mengiring Yesus, punya roh yang berapi-api, ya. Ayo kita baca di dalam Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, saudara. Kita punya roh yang berapi-api, roh yang menyala-nyala. Jangan putus asa dalam menghadapi situasi yang tidak menentu, baik menghadapi ekonomi, menghadapi tantangan, ancaman. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai saudara. Amin, saudara. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan selalu. Di hari-hari ini banyak orang Kristen hilang gairahnya, tidak semangat lagi. Ibadah dianggap suatu rutinitas, ibadah dianggap suatu yang membosankan, ibadah dianggap suatu yang biasa-biasa. Akhirnya kita lama-kelamaan menjadi undur, saudara ya.
akhirnya menjenuhkan. Kalau kita tidak punya gairah atau semangat, lama-kelamaan kita akan undur dan meninggalkan Tuhan, saudara. Ayo kita tetap semangat sebagai anak-anak Tuhan, supaya kerohanianmu semakin hari semakin tumbuh. Punya roh yang berapi-api untuk melayani Tuhan. Bukan melayani Tuhan itu berarti harus di mimbar. Sekalipun engkau di rumah, pelayanan yang tidak dilihat secara umum oleh jemaat, engkau berdoa bagi Ibu Gembala, Bapak Gembala di tempat ini, berdoa untuk Gereja Betani Tambak Rejo, itu juga salah satu pelayanan, benar gak saudara? Ayo kita satu dengan yang lain saling mendoakan supaya menguatkan sehingga gereja ini boleh mengalami pertumbuhan rohani. Ya, saya percaya kalau semua ambil bagian, punya roh yang semangat, roh yang berapi-api, punya gairah untuk mendoakan gereja ini, saya percaya tidak ada lagi bangku-bangku yang kosong. Harus ada pertumbuhan rohani dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Ini kita harus berdoa bagi jemaat yang belum mengenal, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum menerima keselamatan. Bukan saudara saja, tetapi juga familimu, teman-temanmu, ya, mungkin langgananmu yang belum percaya Yesus. Ayo undanglah, beritakanlah Injil kepada segala bangsa supaya mereka yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Tugas kalian punya roh untuk melayani, untuk gairah mengabarkan Injil, saudara ya. Kalau kita melihat Rasul Paulus, saudara, siapa Rasul Paulus ini? Rasul Paulus itu dulunya Saulus. Sebelum dia bertobat, dia punya roh yang berapi-api dan roh yang semangat. Benar gak saudara? Dia ada gairah minta surat kuasa kepada imam-imam, ya, dibawa kepada majelis yang ada di daerah Damsyik. Dalam perjalanannya menuju Damsyik, dia melihat sinar kemuliaan Allah yang luar biasa, sehingga matanya menjadi buta. Setelah itu Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku Yesus yang engkau aniaya. Akhirnya Yesus berkata, pergilah bertemu dengan Ananias. Di situ kamu akan dicelikkan. Setelah Rasul Paulus dicelikkan, dia disuruh pergi untuk apa, saudara? Memberitakan kabar keselamatan, memberitakan nama Yesus. Orang-orang menjadi heran, ya. Dalam pemberitaan Rasul Paulus itu tentu dia berbalik arah, banyak lawan, banyak tantangan. Benar gak saudara? Tapi Rasul Paulus apa? Wes, aku tak kembali kepada hidup lama. Daripada aku menghadapi risiko, aku menghadapi tantangan. Tapi Rasul Paulus, setelah Saulus dijadikan Rasul Paulus, di situ dia punya roh yang semangat, roh yang gairah. Ya, sekalipun dia dianiaya, sekalipun menghadapi tantangan, dimasukkan dalam penjara pun, dia tetap memberitakan kabar keselamatan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Bahkan hampir separuh dari perjanjian baru ini ditulis oleh Rasul Paulus, bukan keadaan dia bebas atau keadaan di tempat yang terang, ada meja tulis dan sebagainya, tapi semua ini ditulis di dalam penjara, keadaan yang gelap. Inilah semangat Rasul Paulus. Bahkan ayo kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diembas, namun tidak binasa. Amin, saudara. Ada 4 perkara dialami oleh Rasul Paulus, ya. Yang pertama, dalam segala hal dia ditindas, namun tidak terjepit.
habis akal namun tidak putus asa. Biasanya orang kalau sudah mengalami jalan buntu, akalnya tidak jalan lagi, apa yang dilakukan? Kecemasan, keputusasaan, tidak punya gairah, benar gak? Seolah-olah tidak punya masa depan, tidak punya rencana hidup dan sebagainya. Tetapi Rasul Paulus tetap punya semangat. Ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihembas namun tidak binasa. Bayangkan, ini orang ngomong otot kawat balung besi dibanting gak mati-mati. Bener gak saudara? Inilah Rasul Paulus karena dia punya roh yang gairah, roh yang berapi-api, roh yang menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan. Demikian pula kalau engkau mau dipakai Tuhan, saya percaya Roh Kudus menyertai engkau. Amin saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Amin saudara. Ya, apa yang terjadi ya di hari-hari ini kelihatannya aneh, tapi itu semuanya tidak aneh. Semuanya ditentukan oleh Tuhan, semuanya diciptakan Tuhan. Ya, kalau kita melihat Februari ini juga ya aneh, tapi tidak usah aneh. Memang itu nyata. Kalau kita lihat bulan Februari ini saudara, minggu ada 4 minggu, Senin 4 Senin, Selasa 4 Selasa, Rebo 4 Rebo, Kamis 4 Kamis, Jumat 4 Jumat, Sabtu 4 Sabtu. Lihat di kalender. Ini terjadi 830 tahun sekali. Ya, kita tidak usah cerita tentang kalender, tapi yang jelas kita sebagai anak-anak janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo, kita sebagai jemaat Tuhan, kita ambil bagian semua. Punya roh yang berapi-api, punya roh yang bergairah untuk melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa di antara teman-teman saudara yang belum percaya Yesus. Beritakanlah kabar keselamatan bagi semua orang. Saya percaya mereka akan datang berbondong-bondong ikut Yesus. Amin saudara. Siapa yang mau ambil bagian? Silakan angkat tangan. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minggu depan yang angkat tangan bawa 1 jiwa. Amin saudara. Ya, supaya gereja ini bisa bertumbuh. Benar gak saudara? Kita harus sadar, domba kita ini domba-domba Allah. Ya, domba melahirkan domba, gembala melahirkan gembala. Benar gak? Kalau gembala melahirkan domba mustahil sebenarnya. Benar gak saudara? Oleh karena itu jiwa-jiwa itu adalah ya domba-domba Allah ini. Ayo kita bergerak, ambil bagian, punya roh yang menyala-nyala, berapi-api untuk memberitakan kabar kesukaan bagi semua orang. Amin saudara ya. Dimana kalau kita melihat Rasul Paulus ini sungguh luar biasa saudara ya. Dimana mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul saudara, ayat 9, 1-6. Ini pertobatannya Rasul Paulus saudara. Kisah 9 ayat 1-6. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan untuk mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat.
di mana Saulus hanya taat apa yang harus dia lakukan di dalam kota. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia taat untuk melakukan. Setelah dia melakukan, dia punya roh yang berapi-api. Demikian pula, kalau engkau sudah mendengarkan suara Tuhan, ya lewat hamba-hambanya siapapun yang menyampaikan, berbahagialah orang yang mendengarkan suara mendengarkan Tuhan dan melakukannya. Amin, saudara. Jangan kau hanya mendengar tapi tidak mau menjadi pelaku, maka semuanya akan sia-sia. Rasul Paulus ini setelah Saulus diubah menjadi Rasul Paulus, dia taat akan perintah Tuhan. Dia menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Taat itu panjangannya tidak ada yang lain, tidak bisa dibantah, tidak bisa dimungkiri. Taat itu pengertiannya apa, saudara? Kepanjangannya tidak ada alasan titik. Benar gak, saudara? Jangan kau ke gereja. Jikalau aku dijemput, aku datang ke gereja. Jikalau aku ndak hujan, aku pergi ke gereja. Jikalau aku dikasih uang, aku datang ke gereja. Ini namanya alasan yang tidak berdasar. Benar gak, saudara? Kita punya hati yang taat, punya hati yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, supaya hidupmu, rumah tanggamu diberkati semua, saudara. Tak kata hal Paulus semangat, ya mati pun dia sukacita. Amin, saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Karena orang yang percaya Yesus dan sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati ada suatu kepastian masuk surga. Amin, saudara. Apa yang dikatakan dalam firman Allah, aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan menjemput kamu, supaya kamu pergi ke tempat di mana aku berada, supaya kamu pun berada. Berarti ada suatu kepastian, ya. Jangan kita ikut Tuhan tidak ada gairah. Kalau Rasul Paulus sudah berkobar-kobar dan semangat, dia dipakai luar biasa. Bahkan dukun-dukun di kota Tiatira pun merasa takut akan penghasilannya. Ya, mari kita baca di dalam Kisah 16 ayat 16. Kisah pasal 16 ayat 16 sampai 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Amin, saudara. Di mana Rasul Paulus setelah dia dipakai Tuhan, dia ada kuasa. Bahkan dukun-dukun di Tiatira pun merasa takut untuk memperoleh penghasilan. Dia ditengking oleh Rasul Paulus. Hal itu dilakukan berulang, tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Kalau engkau punya roh yang berapi-api, roh yang berkobar-kobar, roh yang semangat, ada kuasa Roh Kudus. Bahkan roh-roh santet, roh tenung, roh telaah, roh gangguan, hal-hal yang lain tidak akan mempan menyerang engkau. Di hari-hari ini mulai marak dendam terjadi di mana-mana, ya, baik di Citraland, di Pondok Chandra, bahkan di Pasar Pucang dulunya, saudara, ya.
Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap percaya kalau kita punya roh yang berapi-api, ya di situ Tuhan selalu melindungi hidup. Amin, saudara. Kalau orang pikirannya kosong atau dikatakan blank lah istilahnya, ya ditulis ces gitu, sudah kamu diminta apapun yang kau punya, engkau berikan. Tapi kalau engkau ada roh Yesus di dalam dirimu, ada kuasa. Seperti Rasul Paulus, di mana setelah dia bertobat, dia dipakai Allah. Di situ saudara, dukun-dukun di Tiatira pun takut dengan pemberitaan Rasul Paulus tentang keselamatan yang Tuhan Yesus beritakan. Saya percaya kalian pun bukan orang-orang biasa, tapi menjadi orang yang luar biasa. Amen. Karena ada roh Allah di dalam hidupmu. Ayo kita mau belajar saudara. Tak kalah Rasul Paulus semangat memuji-muji Tuhan, mujizat pun terjadi. Kadang-kalanya kalau kita menghadapi masalah, tantangan, cobaan, tekanan, seolah-olah kita tidak tahan. Kita putus asa. Wis aku tidak nang gereja-gerejaan dulu. Wis aku tidak Tuhan-Tuhanan dahulu. Dari hidupku seperti ini dan sebagainya. Mungkin engkau dipenjarakan, engkau suruh menyangkali Tuhan Yesus, engkau menyangkal. Tapi Rasul Paulus di dalam keadaan penjara, dia punya roh yang bergairah, roh yang berapi-api untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di situ terjadi mujizat. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul tetap 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin, saudara. Tak kalah kita menghadapi masalah, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Kita tetap punya roh semangat untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus juga engkau akan mengalaminya. Amin, saudara. Begitu di tengah-tengah malam Rasul Paulus dan Silas yang memuji-muji Tuhan, terjadilah gempa bumi sehingga sendi-sendi penjara terbuka semuanya. Bahkan borgol-borgol yang di tangannya terlepas semuanya. Siapa yang buka? Gak tahu. Yang jelas yang buka Tuhan. Benar gak saudara? Kalau tidak Tuhan tidak mungkin. Benar gak? Demikian kau mungkin hari ini menghadapi masalah tentang ekonomi, keuangan. Ya, memang ini semua penggenapan firman Allah. Tapi hal ini tidak bisa kita mungkiri. Hal ini harus terjadi, saudara. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka tidak akan berterima kasih. Mereka akan membual dan memberontak terhadap orang tua. Ya, bahkan mereka tidak memperdulikan agama. Ini keadaan akhir zaman. Ya, memang harus terjadi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak usah takut. Asal kita tetap punya hati yang bergairah. Amin. Ya, punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Amin. Tinggal dalam firman Allah yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Ya, kekuatan kita bukan karena gembala sidang, tapi karena firman Allah yang meneguhkan saudara dan saya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Ya, dimana kita sebagai anak Tuhan jangan loyo dalam menghadapi situasi seperti ini, saudara. Apapun masalahmu di hari-hari ini jangan putus asa, tetap semangat. Orang yang semangat itu ada upahnya. Amin, saudara. Tidak ada ceritanya orang bekerja tanpa upah. Demikian pula kalau engkau
begitu rajin, punya roh yang bergairah, roh yang berapi-api untuk melayani Tuhan, tentu ada upahnya. Amin. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, ayat yang terakhir. Di sini dikatakan, saudara, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau engkau hadir pada pagi ini, semuanya tidak sia-sia. Jerih lelahmu itu ada harganya di mata Allah. Amin, saudara. Jangan kau punya alasan, Bu, aku minggu depan tidak hadir, Bu, karena besok minggu depan ada lomba masakan di Balai RW. Di gereja kan ada minggu depannya. Pertanyaannya ya, kalau minggu depannya kau masih hidup, benar gak? Kalau engkau dipanggil Tuhan, apa yang kau pertanggungjawabkan? Benar gak, saudara? Masak, bakaran, masakan sepiring, engkau meninggalkan Tuhan. Benar gak? Jangan. Apapun alasannya, kalau enggak keluarga, jangan. Lebih baik kita beribadah, mencari Tuhan, punya roh yang berapi-api untuk ikut Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara ya, firman ini sangat indah. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ada harganya di mata Allah, saudara ya. Dari hari ini banyak orang tidak semangat lagi. Oleh karena itu kita diingatkan Tuhan lewat perjalanan Rasul Paulus, saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, saudara. Kita harus memprioritaskan Tuhan yang terutama dan yang pertama. Amin, saudara. Ya, utamakanlah Yesus. Jangan engkau mau berkatnya, jangan engkau mau yang terbaik dari Tuhan, tetapi engkau tidak mengutamakan Tuhan. Tapi dalam firman Tuhan dengan jelas, siapa yang hafal? Ya, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, bagus. Nah, ayo baca yang lengkap. Siapa berdiri? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Amin. Ibu terima engkau, Bu. Satu, Bu. Ya, terima kasih. Kita mendahulukan Tuhan, saudara. Ya, jangan engkau divonis mungkin sakit, tidak sembuh-sembuh. Sekalipun dokter yang mengatakan, oh engkau sudah divonis dokter stadium 4, engkau sudah tidak punya pengharapan. Mungkin engkau keadaan koma, tapi belum titik, jangan takut. Benar gak, saudara? Kalau titik sudah berangkat, benar gak? Kalau koma masih bisa mendengarkan suara Tuhan, masih bisa mendengarkan hamba Tuhan berbicara. Bu, tak doakan ya Bu ya, dia tidak bisa ngomong. Mungkin keadaan pansui atau lumpuh, tapi dia mendengarkan. Masih punya harapan hidup. Benar gak, saudara? Yang penting punya gairah. Kalau tidak punya gairah, pasti titik. Benar gak, saudara? Siapa mau titik? Mau. Siapa mau koma? Tidak mau. Benar gak, saudara? Ayo punya roh semangat, roh gairah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, supaya hidupmu diberkati. Amin, saudara ya. Gimana kalau kita punya hati yang gembira, pasti hidup kita akan diberkati. Amin. Ya, mungkin yang sakit dipulihkan. Ya, saya punya teman, saudara, ya. Dia ngomong, Pak Lukas, aku batuk tidak sembuh-sembuh, Pak Lukas.
Tiket opo Pak Lukas wis pikir banjing tong. Beli apa? Ya Sidong Cangli, saya katakan gitu. Opo Sidong Cangli sudah pergi ke sana, datang ke Banjing Tong, Mbak beli obat Sidong Cangli Mbak. Untuk apa? Untuk batuk tidak sembuh-sembuh. Sidong Cangli tidak ada Ci. Akhirnya dia ngomong ngebel saya, Pak Lukas, gak ono Sidong Cangli, opo Sidong Cangli? Tahu kamu Sidong Cangli? Isi dondong jangan tali. Sembuh saudara, hati yang gembira adalah Obat yang manjur, Enggak saudara, bukan gembira, semangat saudara ya. Kalau gigimu juga sakit, jangan engkau pergi kemana-mana. Hati yang gembira adalah obat. Kalau gigi sakit dikasih apa? Jeksan Songtoli. Apa? Jeksan Songtoli. Jejak pisan langsung trotoli. Haleluya saudara. Semangat. Haleluya. Diberkatilah Tuhan. Mari kita masuk dalam doa saudara. Bapak, kami telah mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pada pagi ini kami boleh ya Tuhan menyampaikan isi hatimu supaya kami hidup tetap punya roh yang gairah, roh yang semangat, yang berapi-api untuk melayani pekerjaanmu. Biarlah berkat kasih karuniamu boleh menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati katakan bersama-sama. Amin.